warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak. Semoga doa kita pada hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dan monitoring evaluasinya seperti apa? Saya mungkin sampai di sini aja. Hal yang ingin saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pendamping, Bapak Ibu semua, Bapak narasumber. Sebelum kita masuk ke inti hari ini, kami ingin sampaikan kepada Bapak narasumber bahwa di sekolah kami ada 5 jurusan, 5 konsentrasi kalian. Yang pertama adalah nautika kapal penangkapan ikan, yang kedua nautika kapal niaga, yang ketiga agribisnis pengolahan hasil perikanan, yang keempat agribisnis perikanan payau dan laut, dan terakhir adalah teknologi komputer dan jaringan. Kemudian berbicara masalah BKK Bapak narasumber, kami sebenarnya belum ada, tetapi selama ini kami sudah secara mungkin ilegal sudah biasa mengirim alumni Pak ke ini, ke industri ke pencari kerja KLPK. Itu sudah sampai di Jakarta biasa. Memang kami belum ada BKK-nya. Kemudian informasi terakhir Bapak narasumber dan Bapak pendamping bahwa untuk kegiatan kerja ini Pak pendamping, kami sekarang ada 10 orang siswa sekarang magang siswa di untuk persiapan magang Jepang. Jadi ada sekarang di Makassar sudah 1 bulan, jadi tinggal untuk bahasa asing. Dan sekarang kami dikeluarkan bahasa Jepang di Makassar. Rencananya kalau jadi insya Allah tahun depan sudah berangkat ke Jepang. Minta dari kami serahkan kepada Bapak narasumber. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak penanggung jawab program PK SMK Negeri Majene, yang kami hormati Bapak pendamping, serta rekan-rekan guru dan para rekan yang hadir pada acara kita hari ini, yaitu workshop penguatan BKK SMK Negeri Kabupaten Majene. Pertama-tama kembali kami mengajak kita semua untuk bersama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita diberikan kesempatan dan rahmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan workshop penguatan BKK. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada baginda yang besar Muhammad SAW sebagai panutan terbaik bagi kita semua dalam segala aktivitas kita. Kegiatan workshop penguatan kelembagaan, penguatan bursa kerja khusus di SMK Negeri 3 Kabupaten Majene. Jadi sedikit informasi, pada dasarnya tahun kemarin, tahun 2023, kami juga mendapat undangan yang sama dari SMK Negeri 5 Kabupaten Majene, juga kegiatan yang sama. Jadi kembali awalnya tahun 2023 itu mendapat undangan pertama, mendengar kata BKK, saya langsung search apa ini BKK, karena ini awam buat kami. Ternyata setelah kami searching, itu nama lain dari bursa kerja yang ada di kami, karena stakeholdernya Dinas Tenaga Kerja di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan adalah jadi sektornya dalam hal bursa kerja. Jadi di kami di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja, kami pun ada layanan yang sama atau bukan yang sama menjadi induk dari layanan yang teman-teman di lingkup Kementerian Pendidikan untuk membentuk bursa kerja. Jadi di kami itu ada namanya Pak Siap Kerja. Nama aplikasi kami sekarang itu Siap Kerja. Itu bursa kerja. Sebelumnya program ini bernama Kios 3 in 1. Kios 3 in 1. Jadi maksudnya Kios 3 in 1 itu pelatihan, sertifikasi dan penempatan. Jadi itulah spirit program kami di lingkup, terutama kami yang di
UPTD BLK Kabupaten Majene sebagai salah satu lembaga pelatihan pemerintah. Spirit program kami seperti itu, 3-in-1 itu, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan. Jadi tentu UPTD BLK Kabupaten Majene sebagai salah satu unit pelaksana teknis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene, pada dasarnya secara kelembagaan, secara tugas sama dengan teman-teman yang ada di UPTD SMK Negeri 3 Kabupaten Majene. Bedanya, sektor kami non formal, jadi input kami bermacam-macam, mulai dari SD sampai S2 bahkan. Jadi input dari program kami, program pelatihan kami itu multi input. Sementara di jenjang pendidikan formal itu yang bisa masuk ke SMK adalah tamatan SMP, harus melalui jenjang pendidikan SD dan SMP. Itu mungkin sedikit berbeda. Tapi pada dasarnya tupoksi kita sama, karena outcome-nya adalah bagaimana alumni kita ini terserap di pasar kerja. Nah, jadi mungkin spirit itu juga lah yang untuk semakin menekankan kepada teman-teman lembaga institusi pendidikan SMK untuk lebih fokus ke outcome-nya. Sama halnya dengan kami di UPTD BLK Majene. Tahun sebelumnya mungkin kami cukup di output. Kami melaksanakan pelatihan, diminta laksanakan pelatihan 10 program pelatihan, berarti 160 peserta. Selesai juga 160 peserta. Selesai pelatihan, sampai di situ. Akhir-akhir ini tidak sampai di situ programnya. Sekarang kita dituntut kemana alumninya. Setelah selesai pelatihan, kemana mereka. Jadi sekarang ini yang kita lakukan hari ini juga hadir di sini, tentu spiritnya adalah untuk mencari solusi kemana alumni kita akan terserap setelah mengikuti jenjang pendidikan, setelah selesai di SMK 3 Kabupaten Majene. Mungkin itu strength point-nya ya, menjadi topik buat kita membahas program kita hari ini. Jadi sebelumnya mungkin kami berikan gambaran sedikit tentang UPTD BLK Kabupaten Majene sebagai unit pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja. Kami di UPTD BLK Majene sebagai lembaga pelatihan pemerintah yang pertama di Sulawesi Barat, yaitu sejak tahun 2024, operasionalnya 2020 hingga sekarang. Jadi sebagai salah satu unit Dinas Tenaga Kerja, tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pelatihan bagi pencari kerja melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Secara kelembagaan kami ya sama kurang lebih dengan teman-teman di SMK. Modelnya adalah UPTD di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja, ya, sosialisasinya selama 4 tahun. Namun saat ini UPTD BLK Majene masih transisi, Pak. Kami saat ini transisi untuk beralih di bawah naungan langsung kementerian. Jadi mungkin efektif akan berjalan di 2025 mungkin. Jadi teman-teman di UPTD BLK ini siap hijrah ke kementerian. Ya, di bawah naungan kepala UPTD langsung jabatan fungsional. Jadi di kami juga ada jabatan fungsionalnya, instruktur dan pengelola pelatihan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau visi kami ya menjadi lembaga pelatihan yang unggul di Sulawesi Barat, visinya adalah menyelenggarakan pelatihan kerja dan produktivitas bagi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ya, lagi-lagi sasaran kita, target utama kita menyelenggarakan pelatihan adalah memenuhi kebutuhan pasar kerja yang selalu menjadi topik pembicaraan tentang kepekerjaan lembaga pelatihan atau lembaga pendidikan dengan dunia kerja adalah link and match.
mudah kita ucapkan tapi susah kita laksanakan, masih menjadi PR buat kita semua. Sedikit informasi, kalau kami di BLK Majene secara kejuruan ada 9 program, karena di BLK itu buka tutup lah program pelatihan. Kalau misalnya program pelatihan sudah jadi bisa saja ditutup. Kalau ada program pelatihan yang baru sesuai dengan kebutuhan yang akan dibuka. Kurang lebih seperti gambarannya ada 9 program, ada 9 kejuruan dengan beberapa program. Termasuk kejuruan tentang kecantikan ini baru kurang lebih 2 tahun kami laksanakan. Ya, lanjut bursa kerja khusus. Seperti yang tadi disampaikan bahwa pertama kali kita berundang apa ini BKK, dan tiba-tiba undangan datang workshop komandan BKK surat apa ini? Jadi orang ini sekarang hari itu ada 2 undangan, diundang juga dari dinas dengan PDD BLK. Jadi orang dari dinas yang bertanya, apa ini Pak BKK? Tunggu Pak, saya coba mencari tahu. Jadi BKK ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan negeri atau swasta atau lembaga pendidikan, ya, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Jadi dalam hal penempatan tenaga kerja, ya, tentu mitra utama adalah dinas tenaga kerja, karena salah satu tupoksinya dari dinas tenaga kerja adalah penempatan tenaga kerja. Jadi bursa kerja khusus ini tertuang di dalam Permenaker RI nomor 39 tahun 2016 pasal 31 ayat 2, dibentuk pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja. Kemudian pembentukan bursa kerja pada Satuan Pendidikan Menengah ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah, kemudian didaftarkan di dinas kabupaten kota yang membidangi ketenaga kerjaan. Jadi setelah dibentuk di sekolah melalui surat keputusan kepala sekolah, langkah selanjutnya adalah menyurat kepada dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Majene dengan melampirkan SK dan izin operasional sekolah untuk dibuatkan tanda daftar BKK. Kemudian persyaratan pendaftarannya BKK ini yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi surat izin pendirian atau surat izin operasional Satuan Pendidikan Menengah kalau di SMK, kalau di perguruan tinggi izin operasional perguruan tingginya. Kalau LPK berarti izin operasional lembaganya, surat izin operasional lembaga pelatihannya. Kemudian yang kedua adalah surat keputusan pembentukan BKK dan struktur organisasinya. Kemudian melampirkan rencana penempatan tenaga kerja paling sedikit 1 tahun ke depan. Nah, setelah teman-teman dari SMK menyurat ke dinas, jadi dinas akan mencatat pendaftaran BKK, kemudian menerbitkan tanda daftar. Jadi kurang lebih tanda daftarnya seperti di atas tampilannya. Ini tertuang di dalam lampiran Permenaker nomor 39 tahun 2016. Nah, juga jadi BKK yang sudah terdaftar memperoleh tanda daftar, memasang papan nama sekurang-kurangnya 100 kali 60 cm. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada BKK-nya, ya, sudah ada tanda daftarnya, sudah bisa bikin papan nama juga dengan ukuran kurang lebih 100 kali 60 cm. Fungsi, peran dan larangan bagi BKK. Fungsi dan perannya, fungsi dari BKK adalah mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna lulusan. Perannya
peran BKK sangat penting, yaitu sebagai mediator antara pengguna tenaga kerja dan tenaga kerja atau alumni untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah kita pertemukan, kemudian kita mediasi seperti itu. Kemudian apa larangannya? Jadi sebagai urusan kerja khusus ada larangannya, dilarang menempatkan tenaga kerja di luar alumni. Jadi memang konsentrasinya BKK adalah alumninya. Kalau di dinas tenaga kerja, urusan kerja kita ya semua pencari kerja menjadi tanggung jawab kita tempatkan, baik itu alumni, alumni SMK atau alumni pelatihan atau masyarakat umum. Kemudian yang kedua adalah dilarang menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Ya, jadi teman-teman di SMK, di BKK dilarang untuk menempatkan langsung tenaga kerja ke luar negeri. Kenapa? Karena di Kementerian Ketenagakerjaan ada yang membidangi khusus, Pak. Kalau dulu mungkin kita dengar kita memberi nama TKI, ya, itu Pemilihan Masyarakat Tenaga Kerja Indonesia. Sekarang penyebutannya sudah beda, Pak. Jadi sekarang itu BNI, Bekerja Migran Indonesia. Jadi beda nama di sana. Ya, jadi kalau dulu nama penampilannya PD2 TKI, sekarang B2 TNI. Kalau saya tidak salah itu enggak, Pak, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka yang mengurusi bagian tenaga kerja atau TNI yang legal, ya. Jadi menjadi penyambung antara mencari kerja dengan pemberi kerja di luar negeri. Nah, kemudian setelah kita memahami fungsi peran dan bagaimana cara larangannya, kemudian bagaimana membentuk, tentu kita perlu mengidentifikasi personilnya. Jadi personil BKK itu seperti apa? Jadi minimal personil untuk BKK juga ada tertuang di dalam Permenaker nomor 39 ini. Jadi dia paling tidak terdiri antara informasi pasar kerjanya, penyuluh dan bimbingan jabatan, kemudian perantaraan kerja. Jadi kalau di kami di dinas tenaga kerja, Pak, ada namanya jabatan fungsional, itu pengantar kerja. Jadi pengantar kerja ini tugasnya memfasilitasi pencari kerja dengan tempat kerjanya. Ada yang namanya pengantar kerja, diantar kerja, ya. Di dalam artian memfasilitasi antara pencari kerja dengan penyedia pekerjaan. Jadi dari kebutuhan personal ini mungkin kurang lebih juga mungkin tertuang juga di dalam Permenaker nomor 39 ini, bagaimana struktur organisasinya BKK. Kurang lebih seperti ini tertuangnya. Jadi pelindung, berarti pelindungnya adalah dinas tenaga kerja, pembinanya kepala sekolah, kemudian nanti ada pimpinan BKK. Jadi ada petugas BKK-nya, petugas pendaftar pencakernya, petugas PBJ-nya, pembina bimbingan jabatan atau analis jabatan, petugas wawancara pencaker, petugas pendaftar lowongan pekerjaan, petugas administrasi, dan petugas penempatan. Kurang lebih strukturnya seperti itu. Nah, struktur ini apa fungsinya? Uraian tugasnya seperti ini. Jadi pimpinan BKK itu merencanakan dan membuat program BKK-nya, mengkonsultasikan program BKK, mengkoordinir dan melaporkan hasil kegiatan ke kepala sekolah. Petugas BK menawarkan tamatan ke dunia usaha. Jadi petugas BK ini sebagai sales, Pak. Kita menjual alumni kita, kurang lebih seperti itu. Petugas mencari kerja melayani pendaftaran calon dalam kerja. Petugas penyuluh bimbingan jabatan atau analis jabatan memberi pembekalan kepada calon tenaga kerja yang akan dikirim, memberikan pendidikan dan pelatihan tentang soft skill dan hard skill. Lanjut, memeriksa jenis pekerjaan dan jabatan yang dimasuki. Jadi salah satunya mengidentifikasi kelas-kelas jabatan pekerjaan
kalau di kami ini apa namanya standar KKMI-nya memberi layanan konsultasi kepada tamatan yang sudah bekerja, melayani calon pendengar yang ingin berkonsultasi. Petugas wawancara tugasnya tentu mewawancara calon pendengar kerja. Petugas pendaftar lowongan pekerjaan mendaftar lowongan kerja yang masuk ke BKK. Petugas admin yang terus mengurus administrasi. Kemudian petugas penempatan daerah melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam maupun luar negeri. Ditetap mengurusi luar negeri, tapi tidak melaksanakan langsung. Berarti kalau ada alumni yang ingin bekerja ke luar negeri, teman-teman ada kerjasama, misalnya BKK ada kerjasama dengan perusahaan di luar negeri, tidak secara langsung, tapi koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja melalui B2 BNI. Jadi sebagai bukan tidak boleh mengurusi, tapi tidak secara langsung. Jadi informasinya misalnya dari teman-teman SMK, BKK misalnya nanti difasilitasi oleh penanggung jawabnya yang sudah diberikan wewenang untuk mengurusi urusan pekerja migran atau orang atau tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh BKK? Yang paling tidak sederhananya punya ruangan yang dapat memuat personilnya, pelayanan, pemberi kerja dan pencari kerja. Yang paling tidak minimal ada ruangannya, mengambil ruangan khusus, kemudian harus menyediakan PC, layanan internet, kurang lebih seperti itu. Karena BKK, kalau kami kan sudah ada super aplikasinya Pak, kalau di Kementerian Ketenagakerjaan, Bursa Kerja itu melalui Siap Kerja namanya. Nanti kami buka sebentar, namanya Siap Kerja. Jadi teman-teman di SMK atau di BKK ini setelah terbentuk BKK-nya boleh membuat aplikasi juga, aplikasi namanya BKK misalnya, BKK elektronik misalnya kan, dalam bentuk aplikasi Bursa Kerja, tentu nanti dilinkkan dengan Bursa Kerja atau Siap Kerja yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai sumber informasi. Nah, laporan BKK wajib menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja dan laporan kegiatan BKK pada Dinas Kabupaten, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten. Adapun laporan penempatan meliputi data pencari kerja yang terdaftar, data lowongan kerja yang terdaftar, data pencari kerja yang ditempatkan, penghapusan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja. Jadi ketika misalnya Bursa Kerja sudah berjalan beroperasi, aktivitas-aktivitas ini akan dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di BKK, yaitu tentu data pencari kerjanya, data lowongannya, data pencari kerja yang ditempatkan. Kalau berjalan ya, insya Allah BKK kita bentuk kemudian berjalan, tentu kita akan punya data pencari kerja atau data alumni, kan? Setelah ada alumninya, data lowongan kerja pasti ini sudah berjalan. Saya yakin teman-teman di SMK pasti sudah punya jejaring ya, kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, karena sebelum peserta atau siswa kita melakukan praktek pasti didahului dengan kerjasama. Kemudian kalau sudah ada data pencari kerja, ada pekerjaannya kemudian diterima, berarti ada penempatan, berarti ada data penempatan. Berarti kalau sudah ada yang bekerja, berarti ini ada tempat penghapusan. Jadi kalau sudah bekerja itu dihapus dari data pencari kerja. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu gambarannya tentang alur alur kerja dari Bursa Kerja. Paling tidak teman-teman di SMK karena Bursa Kerja ini menjadi salah satu program, paling tidak sudah punya gambaran bahwa pembentukannya cukup dengan surat keputusan dari kepala sekolah. Jadi kalau sudah terbentuk, BKK harus didaftar.
Kemana mendaftarkan? Jelas, ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene. Bagaimana mendaftarnya? Menyurat dengan melampirkan surat keputusan pembentukan struktur organisasinya atau dan surat izin operasional. Kemudian setelah mendaftar, kemudian teman-teman di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kemudian mencatat dan menerbitkan tanda daftar. Setelah ada tanda daftarnya, teman-teman sudah bisa beroperasi, melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan bursa kerja. Jadi kami di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene tentu sangat mendukung, sangat mendukung pembentukan bursa kerja di sekolah-sekolah kejuruan, karena tentu menjadi salah satu membantu salah satu bagian dari tugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene. Jadi kurang lebih seperti itu alurnya. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti kita diskusikan. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin memperlihatkan apa yang saya sebut tadi dengan siap kerja. Jadi ada kami namanya siap kerja. Jadi kios, kami namanya kios siap kerja. Jadi siap itu sistem informasi, sistem informasi aplikasi ketenagakerjaan. Jadi dia sudah dalam bentuk portal aplikasi, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi kami di TLK dalam melaksanakan pelatihan, kami merekrut peserta itu melalui aplikasi ini, Pak. Jadi aplikasi siap kerja. Jadi karena layanan dari siap kerja seperti ini layanan utamanya. Jadi ada Career Hub, Skill Hub, Safety Hub, Biz Hub, dan satu ada lagi ditambahkan yang terbaru, Talent Hub. Jadi Career Hub itu inilah yang menjadi layanan bagi teman-teman di Dinas Tenaga Kerja yang merupakan yang punya tugas untuk memberikan informasi. Jadi di sini melalui Career Hub ini semua informasi lowongan pekerjaan disampaikan yang sudah terdaftar di siap kerja, perusahaan-perusahaan atau yang terdaftar di siap kerja. Jadi semua layanan informasi itu informasi lowongan masuk di siap kerja melalui Career Hub. Jadi pengguna atau alumni atau pencari kerja yang membuat akun siap kerja, ketika melengkapi profil-profil, menuntaskan profil akunnya, profil peserta, profil pencari kerja, misalnya dia menampilkan sertifikat di sini misalnya pelayaran, dia punya sertifikat itu dilampirkan, masuk, dilengkapi semua datanya. Ketika ada lowongan pekerjaan yang kaitannya dengan dunia pelayaran, itu akan masuk ke akunnya, akun peserta. Jadi dia akan tersampaikan bahwa di sini ada informasi pekerjaannya. Jadi tentu itu akan sangat membantu karena secara aplikasi, secara itu sudah algoritma seperti itu. Pesannya direct. Jadi kalau misalnya perusahaan A memasukkan info lowongan kerja misalnya percetakan percetakan A misalnya memasukkan di siap kerja butuh desainer, butuh desainer. Pengguna aplikasi siap kerja yang punya akun, yang punya kompetensi di bidang desainer, yang melengkapi, tentu yang mengupload sertifikatnya,
akan diteruskan pesan itu ke akunnya. Jadi kalau dia cek akunnya, oh ada lowongan di sini, kurang lebih seperti itu. Kami di UPTD BLK yang sering kami gunakan, layanan yang sering kami gunakan di Siap Kerja ini Skill Hub. Kami pengguna utamanya Skill Hub. Jadi kalau alumni atau pencari kerja membutuhkan pelatihan, masuknya di sini, di Skill Hub. Jadi masuk di Skill Hub. Nanti buat akun dulu baru bisa masuk di Skill Hub, cari pelatihan apa yang dia mau ikuti, di mana dia mau ikut pelatihan, semuanya akan ditampilkan, mulai dari Aceh sampai Papua. Karena semua lembaga pelatihan wajib terdaftar di Siap Kerja, ya, lembaga pelatihan pemerintah minimal. Dan terbaru sekarang ada namanya DLKK, ya, namanya juga Balai Latihan Kerja Khusus. Jadi semua harus terdaftar di Siap Kerja, sehingga kalau dia mau melaksanakan pelatihan, mengupload juga informasi pelatihannya, sama seperti kami di BLK. Karena kami pengguna aplikasi Siap Kerja, kami punya kalau di kami itu ada namanya EBIN. Jadi kami punya akun. Jadi kalau kami mau melaksanakan pelatihan, kami mengupload program pelatihannya, menayangkan namanya. Kami tayangkan program pelatihannya. Jadi kalau ada peserta yang mendaftar pelatihan, dia cari, mereka terdaftar. Misalnya BLK Majene menyelenggarakan pelatihan, misalnya menjahit. Nanti kalau dia cari menjahit, dia klik, kemudian dia daftar. Nah, kemudian ada lagi Sertihab yang mau ikut sertifikasi, misalnya sertifikasi K3. Jadi semua ada di sini. Jadi melalui ini informasi sertifikasi profesi. Jadi itu diinfokan di Sertihab. Nah, kemudian yang kedua adalah Bishub, yang terakhir adalah Bishub. Jadi Bishub ini digunakan memberikan informasi-informasi tentang program-program Kementerian Ketenagakerjaan yang kaitannya dengan Bina Benta atau penempatan ketenagakerjaan. Jadi misalnya ada kami di Dinas Tenaga Kerja di bawah naungan kementerian ada program kewirausahaan, tenaga kerja mandiri, TKM, tenaga kerja mandiri. Jadi kalau misalnya ada kelompok usaha yang mau mengakses itu, jadi kelompok usaha ini juga anggotanya minimal keduanya membuat akun. Nanti dengan akun itu mereka masuk ke Bishub, cari program bantuan, misalnya kelompok misalnya pembuatan pengolahan hasil perikanan, ya boleh, bertukangan boleh, berbengkelan boleh. Nanti memasukkan proposalnya di Bishub ini. Format-formatnya semuanya ada. Jadi kalau saya punya akun, tinggal masuk di Bishub, cari informasinya tentang tenaga kerja mandiri. Jadi semua akan diberikan informasi seperti apa form proposalnya, apa yang harus dilakukan. Ada semua di situ di Bishub. Salah satu yang ada di Bishub juga adalah program padat karya di Dinas Tenaga Kerjaan. Itu melalui Kementerian Ketenagakerjaan ada namanya program padat karya produktif, padat karya infrastruktur, juga melalui aplikasi ini. Jadi kelompok-kelompok atau kelompok-kelompok yang ada di desa, kelompok tani atau masyarakat nelayan yang membutuhkan program padat karya, misalnya di kelompok tani membutuhkan jalan tani, silahkan bentuk kelompoknya, masuk di Bishub, terus diikuti alurnya bagaimana buat program. Minimal itu dulu, meskipun karena ini tanda kutip, misalnya nanti dia ada yang kawal, nanti ada orang dalamnya. Meskipun ada orang dalam, kalau tidak mengakses ini juga tidak bisa dapat, ya. Demikian pula sebaliknya, meskipun tidak punya orang dalam, tapi kalau rajin cari informasi di Bishub, kemudian mengupload sesuai dengan persyaratan yang diminta, pada saat diturunkan programnya bisa saja langsung dapat. Nanti dihubungi langsung dari pusat kementerian bahwa kelompok Anda mendapatkan program ini.
semua menjadi satu kesatuan dalam aplikasi siap kerja. Jadi kaitannya dengan BKK, Bursa Kerja Khusus, tentu layanan utama kita yang kita gunakan adalah Karir Hub. Karir Hub. Jadi petugas pengantar kerja ya, harus rajin-rajin mencari informasi di sini di Karir Hub. Kemudian kalau ada kantornya misalnya lowongannya ada pengumuman, tinggal ditempel ada lowongan di sini. Paling tidak secara selain kita masuk di digital, dia harus juga didukung dengan non digital manual. Jadi ada pengumuman disampaikan, oh ini ada lowongan sini misalnya, ada lowongan di Indomaret, ditempel. Seperti itulah mungkin kerja-kerja dari teman-teman yang mengurusi masalah bursa kerja. Nah, jadi core business platform siap kerja itu kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi siap kerja kan di Kementerian Ketenagakerjaan ini ada beberapa bidang, ya. Ada Pemda penempatan yang mengurusi penempatan tenaga kerja, ya, mereka lah yang mengelola ini, job fair, Karir Hub, nah, termasuk ada BKK Pak di dalamnya. Jadi sudah terbukti bahwa jadi mitra BKK nanti adalah Dinas Tenaga Kerja atau dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau kami di lembaga pelatihan, kami di sini di sub ekosistem latas pelatihan dan produktivitas. Nah, di sub ekosistem PHI dan SOS, nah ini yang jaminan BPJS Ketenagakerjaan, kurang lebih seperti itu. Jadi di sertifikasi di sini yang sertifikat yang di bagian bawah. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya, bahwa di siap kerja ini juga salah satu penggunanya adalah nanti teman-teman yang ada di BKK. Jadi kalau yang melaksanakan SMK juga itu biasa melaksanakan job fair, Pak, ya. Iya. Jadi job fair juga mengakses siap kerja. Kalau orang selain mengundang perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra di job fair, juga bisa mengakses di siap kerja informasi lowongan pekerjaan apa yang ada. Kalau di kalau di Kementerian Ketenagakerjaan, semua UPTP itu ada kios siap kerjanya. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun 2025 kalau misalnya DLK Majene sudah beroperasi 100% sebagai Kementerian Ketenagakerjaan, ya, akan bertambah lagi satu titik di Sulawesi Barat. Dua di Sulawesi Barat ada dua, ada Majene dan Mamuju. Jadi kalau sudah 100% lancar beroperasi sebagai satuan kerja di bawah naungan kementerian, ya, akan bertambah lagi titik-titik kios siap kerjanya. Kurang lebih seperti ini sih alur layanan dan siap kerja tentu sama dengan BKK. BKK ini hanya dalam bentuk kecil sebagai bagian kecil dari alur pelayanan seperti ini. Tapi kurang lebih gambaran pelayanannya seperti ini. Jadi ada penerimanya, ada resepsionisnya menerima tamunya. Jadi ada alumni yang datang misalnya mencari informasi lowongan pekerjaan, ada yang menerima tamu. Kemudian ada yang bertugas memberikan pelayanan, wawancara, apa semua. Jadi memberikan informasi pelatihan vokasi dan pemagangan, sertifikasi pelatihan, produktivitas, informasi pasar kerja, perluasan kesempatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi itu layanan yang ada di siap kerja. Jadi kurang lebih akan seperti ini kerja-kerja teman-teman yang nanti ditugaskan di BKK Bursa Kerja Khusus yang ada di SMK 3 Kabupaten
begini. Ya, kalau gambaran layoutnya di sini yang di tampilan ini yang kita bisa lihat ya, ini dalam bentuk yang sudah luar biasa. Itu orang kementerian, ada ruang tunggunya. Seperti ini yang ada kalau di Makassar di Jalan Pahlawan kantornya, jadi ada gedungnya khusus sendiri, kios siap kerja. Jadi ada ruang tunggu, ada provider melayani alumni yang bertanya di mana ada lowongan pekerjaan, di mana mau sampai kalau misalnya yang sering bertanya dengan sertifikasi kelistrikan, instalasi instalatir, kurang lebih lah seperti itu. Nah, ini gambaran layoutnya. Ini kementerian punya Pak. Kalau kami di BLK itu juga hanya ruangan kecil, ada PC satu, ada orang cukup, ada kursinya. Seperti itu. Kalau di yang kami punya, layanan yang bisa kami berikan di UPTD BLK dalam artian khusus untuk pelayanan informasi pelatihan dan informasi lowongan. Juga lebih seperti ini layoutnya. Nanti bagaimana nanti teman-teman yang dari SMK kalau nanti mentaktisi seperti apa sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu. Dia sih bisa dan kita dan seperti ini. Jadi kan pengantar kerja nanti yang punya kompetensi paling tidak harus bisa memberikan bimbingan konseling untuk alumni atau mencari kerja. Dia sebaiknya di sektor mana, dia perlu meningkatkan kompetensinya di sektor mana supaya kita mengarahkan bagaimana alumni atau teman-teman mencari kerja bisa lebih fokus sehingga memudahkan mereka untuk bisa mengakses lapangan pekerjaan. Saya kira untuk sementara mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin diperdalam, jelas kita bisa buka sesi diskusi. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman peserta workshop penguatan PKK SMK Negeri Kabupaten Majene. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan apa yang ingin diikuti, dan bukan barangkali cuma anak, kita juga barangkali Bapak Ibu guru bisa membuka itu, siapa tahu ada pelatihan yang bisa kita ikuti. Kemudian barangkali kita bisa buka sesi tanya jawab. Sesi pertama kita batasi dulu 3 penanya, pun kalau memungkinkan bisa kita buka sesi berikutnya. Ya, silakan kalau ada. Ya, yang pertama dari Pak Syarif, silakan Pak. Di sekitar kami untuk memasarkan alumni itu ada informasi lowongan. Ya. Saya secara pribadi sejak dari awal berdirinya sekolah ini selalu berusaha untuk mencarikan lowongan alumni. Ya. Tapi yang menjadi kendala itu Pak, dalam 2 tahun terakhir ini, kalau tidak ada order di perusahaan, sulit sekali mendapatkan informasi lowongan orang dalam. Saya kira habis sama yang baru-baru ini yang terakhir di Makassar itu Pak, tahun lalu sampai tahun ini. Awalnya kami dapat informasi itu dari alumni juga. Setelah kita siap untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, lagi-lagi faktor orang dalam lagi yang mana yang menjadi penghalang. Jadi semakin dekat ordalnya itu kepada manajemen perusahaan, maka semakin cepat informasinya. Nah, inilah Pak yang menjadi kita ini kan banyak-banyak ke kapal atau ke industri dan kapal. Ya, apakah setelah saya tahu ini, saya harus menghadap ke Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini di Kabupaten bahwa ada beberapa lembaga mitra yang
SMK tentang terkait dengan alumni seperti itu barangkali Pak saya mau tahu prosedurnya. Itu juga, kemudian ini juga yang sangat disampaikan tadi Pak Musan bahwa terkait dengan aplikasi Sekender yang itu bahwa nanti setelah kami tahu apakah dari salah satu teman di sini yang sudah terkait dengan sudah ada dirancang bagian BK bisa nanti sampaikan kepada Taruna Pak ya, dan sudah selesai bahwa kamu akan masuk di desain yang sudah desain aplikasi dari kementerian, kemudian kita bisa masuk lah. Apakah secara langsung begitu atau ada dari pihak sekolah yang memang yang menata dulu baru kita masuk, dan jangan sampai langsung alumni masuk sendiri kita tidak mendata. Apakah barangkali di sekolah yang bagus yang mendata kemudian alumni sendiri bisa masuk. Barangkali itu yang saya tahu Pak, prosedur kerjanya dari dua item yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan teman yang sebelumnya bahwa ini materi tentang PKK yang sangat menarik sekali buat saya secara pribadi. Mungkin informasi awal bagi Bapak dan teman-teman bahwa kami sudah mendaftarkan dan alhamdulillah sudah ada tanda daftar dari Dinas Tenaga Kerja untuk ini, walaupun masih ada sedikit revisi karena kebetulan kami selalu konsultasi Pak dengan Dinas Provinsi dengan Kabupaten kita untuk bagaimana terbentuknya ini BKK di sekolah. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya Pak, tadi sama seperti yang disampaikan Pak Musalim tentang kendala kita bahwa ada orang dalam, dan itu pernah saya sampaikan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi, dan sepertinya memang dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi kemarin bagi saya jawabannya itu belum terlalu memuaskan. Bagaimana? Karena mereka hanya mengatakan bahwa sekolah harus mempunyai trik-trik ataupun cara bagaimana strategi supaya perusahaan itu bisa terbuka untuk memberikan informasi lowongan pekerjaannya, dan itu kendala kita selama ini Pak. Perusahaan agak tertutup, terutama yang di perusahaan untuk Nautika itu agak tertutup untuk menginformasikan informasi pekerjaannya. Kemudian lanjut Pak tadi, maaf dengan kelanjutan BKK ini, ada beberapa tadi sesuai dengan yang di struktur tadi, memang kami sudah buat itu sesuai dengan penanggung jawabnya masing ada 7 item dari struktur itu, ada IPK, ada wawancara dan seterusnya. Cuma ada hal yang sampai sekarang itu masih jadi pertanyaan saya Pak. Itu kemarin pada saat kita di provinsi kan kita diminta sebagai petugas antar kerja. Jadi yang jadi pertanyaan saya, apa bedanya ini tadi ya, karena kan di struktur itu kan sudah ada masing-masing item pekerjaannya dan tupoksinya Pak. Dengan petugas antar kerja ini seperti apa itu loh Pak? Artinya kemarin saya tidak terlalu, karena saya tanyakan juga bahwa apa bedanya petugas antar kerja kemudian tupoksinya dengan kami di kepanitiaan negeri. Ini coba itu saya dulu, terima kasih Pak. Ya, terima kasih yang kita leparkan dengan diskusikan hari ini cukup menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Jadi seperti yang dipertanyakan tadi Pak Musawi, fenomena orang dalam, ya. Jadi seperti itulah. Tapi kita tidak boleh menjadikan fenomena orang dalam itu menjadi apa-apa. Jadi tetap kita jalan seperti biasa, tetap membuka jari, namun yang perlu kita persiapkan dengan baik adalah, karena kita ini tentu adalah sales Pak, menjual barang, artinya sales menjual barang. Kita ini menjual pencari kerja. Tentu ketika misalnya kita betul-betul harus sehari kita punya alumni yang kita jualkan harus bisa dipertanggungjawabkan Pak. Karena dengan kita punya alumni yang handal, maksudnya ketika masuk itu akan membuka kepercayaan. Ketika misalnya karena sudah terbuka Pak, nanti alumni yang masuk ini yang akan membuka jalan bagi teman-temannya. Kurang lebih seperti itulah hukum alam seperti itu Pak. Karena yang kami rasakan misalnya kami misalnya institusi pendidikan ya, kurang lebih seperti itu Pak. Memang ketika misalnya di perusahaan misalnya di Batam ada satu perusahaan itu yang dominan di situ alumni teknik Unhas. Jadi begitu ada penerimaan, dan mau tidak mau orang yang pertama dapat informasinya adalah alumni. Yang kurang lebih mungkin seperti itu ya, mungkin karena berita agama juga Pak ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Namun
kita tetap harus tidak menjadikan itu hambatan. Jadi makanya solusinya adalah sebelum kita menjual, kita harus betul-betul meyakini bahwa produk yang kita jual ini bisa kita andalkan. Tantangannya di situ, supaya ketika misalnya terbuka kerannya langsung bisa terbuka lebar. Kalau produk yang kita jual, kita dikasih kesempatan produk yang kita jual barang sudah akan semakin tertutup. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian pengawasan, kaitannya dengan pengawasan Pak. Jadi pengguna dari siap kerja ini menurut informasi yang kami dengar memang belum masih di menengah ke bawah. Justru yang menengah ke bawah yang kurang. Yang menengah ke atas ini yang lumayan hampir semua Pak, karena lebih mudah diawasi yang besar-besar bisa dipaksa, karena lagi-lagi upaya memaksa untuk dalam ini mungkin kurang tepat Pak kalau bisa dipaksakan ya. Namun di bagian dinas Kementerian Ketenagakerjaan memang ada yang khusus membidangi direktoratnya bidang pengawas ketenagakerjaan, jadi semuanya diawasi Pak. Jadi hampir makanya saya sampaikan bahwa justru yang besar-besar ini Pak insya Allah ada di dalam, karena lebih mudah untuk dipaksa dalam tanda kutip. Karena yang kecil-kecil ini masih seperti itu masih enggan untuk membuka diri. Karena kenapa? Karena yang kecil juga kapasitasnya kecil. Jadi kalau dia open tentu tidak kebagian orang dalam. Kurang lebih logikanya seperti itu. Kalau yang besar-besar biasanya mereka open karena kapasitasnya besar. Jadi kalau misalnya ada 5, mungkin dibuka 2, orang ada 3, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kecil-kecil ini memang agak susah kita paksa karena seperti itu fenomenanya Pak. Karena kapasitas mereka kecil, jadi kalau kita buka, kalau mereka buka ya orang tengahnya tidak kebagian. Ya. Kemudian pertanyaan dari suami tadi, jadi ya betul Pak. Kalau dulu namanya kartu kuning, kalau sekarang kartu kuning Pak. Sudah kertas kuning. Iya, bercanda Pak. Jadi kalau sekarang namanya kartu AK1 Pak. Jadi AK1. Pencari kerja itu kartu AK1. Juga dulu namanya kartu AK1 namanya. Tapi karena kertasnya kuning jadi kartu kuning. Karena mungkin dulu pemerintahnya kuning. Iya. Masih ada Pak? Pemakanan Pak ya? Masalah Iya. dalam kemitraan antara lembaga yang menawari kita dengan, soalnya sudah dijelaskan Bapak bahwa harusnya selaku di SMK dia harus melaporkan ke Kementerian Kerja. Cuma saya mau prosedurnya Pak, apakah dia ada di sini yang ada di karantina akan melapor atau bagaimana prosedurnya Pak? Kemudian dengan tadi itu yang sudah ada kios kerja itu, apakah nanti anak-anak disampaikan bahwa ada aplikasi ini ya sebelum masuk atau ada persyaratan kriterianya supaya ada yang tidak masuk, kita sudah saling karakter, ini yang cocok masuk. Itu barangkali fungsinya peran yang dikatakan nanti. Jadi kita tidak boleh ini langsung secara merta langsung masuk karena di situ semua. Jadi kita mau lihat seperti yang disampaikan Bapak tadi, ini yang prosedurnya sama Bapak. Ya, terima kasih Pak ya. Mohon maaf masalah yang terlewat. Jadi ya, jadi kaitannya dengan tenaga kerja luar negeri. Jadi memang Pak tentu harus berkoordinasi dengan tenaga kerja, karena nanti ada administrasi yang teman-teman yang berencana bekerja di luar negeri yang perlu dipersiapkan. Yang menjadi syarat utama dulu mereka harus ada kontrak kerja, baru dibuatkan perizinan Pak. Jadi nanti datang ke dinas Pak, karena ada teman-teman yang khusus membiayai masalah PMI, pekerja migran. Jadi karena perlu kita hati-hati Pak, karena ada beberapa kejadian jadi human trafficking ya, perdagangan manusia. Di kemarin kayaknya ada kasus Pak, ada orang Madinah kayaknya yang menjadi korban. Jadi itulah kenapa kita harus
sehingga kami tahu ada informasi seperti ini. Karena ada beberapa sudah saya terkadang biasa memfasilitasi mengantar teman yang berencana bekerja di luar, ke Malaysia kan, di Singapura. Saya hanya sekedar mengantar teman yang mengurusi masalah itu difasilitasi untuk diberikan penjelasan persyaratan administrasi dalam hal kebekerjaannya nanti di luar negeri. Jadi intinya Pak, poin utamanya sebenarnya koordinasi. Kalau teman-teman sudah punya jaringan bagus, nanti disampaikan ke tim kerja, nanti teman-teman bersiap memberikan informasi sehingga hal-hal yang dibutuhkan tidak bisa hindari. Kemudian kaitannya dengan siap kerja, sebenarnya bebas diakses Pak, karena mandiri aplikasi tinggal mereka buka login siap kerja bikin akun, kurang lebih kayak media sosial seperti itu Pak. Kurang lebih seperti Facebook, mereka bikin akun dan bisa bikin akun. Hanya nanti nampak akunnya akan terasa kalau misalnya semua bagian poin-poin yang ada di aplikasi itu dilengkapi. Jadi ada profil tenaga kerja kan. Kalau misalnya hanya akun saja susah juga karena algoritma aplikasi kan tidak akan membaca bahwa ada tenaga kerja yang punya spesifikasi. Karena hanya tercatat sebagai pencari kerja, tapi tidak punya profil, tidak ada profilnya, profil tenaga kerjaan. Jadi tentu informasi akan tidak tersampaikan. Kalau mengenai masalah membatasi apa semua itu teknis yang benar-benar di BKK nantinya, kami tidak. Kalau kami open Pak, semua bebas. Karena pendaftaran diri juga diberikan, kita datang nanti kita seleksi. Kalau seleksi baru itu pelatihan. Semuanya bebas mendaftar. Jadi sekarang kalau mau pelatihan di mana saja boleh, kita mendaftar datang seleksinya boleh seluruh Indonesia Pak. Saya kira itu terkait ininya. Nanti ya kurang lebih nanti kita koordinasi Pak sama bisnya terkait dengan apa yang disampaikan itu tadi. Di situ sudah ada tanda-tanda dari kabupaten. Alhamdulillah. Berarti BKK secara kelembagaan sudah beroperasi. Iya, tinggal personilnya ada, tinggal ada lagi di Indonesia. Nanti personil-personilnya akan ada di Indonesia bagaimana mengoperasikan mengelola BKK. Karena kurang lebih kami juga seperti itu. Di siap kerja ini ada admin yang diberikan bimbingan teknis seperti apa mengelola petugas sebenarnya. Yang saya ingin tanya Pak, di sekolah ada jabatan pengantar kerja? Tidak ada ya? Ini kan pertama Pak, kemarin kan kami ada undangan di dinas provinsi Pak untuk bimbing penguatan itu petugas antar kerja, gitu kan. Terus terang banyak hal yang saya mau tanyakan itu kan karena tupoksi antara petugas antar kerja dengan ketua BKK itu kan kemarin saya tanyakan ke sana kayaknya masih tumpang tinggi. Artinya tapi informasi awal dari provinsi katanya untuk sebagai petugas antar kerja dulu tidak apa-apa ketua BKK dulu Bu, nanti sambil jalan nanti kita akan ada ini. Jadi saya masih ini Pak, artinya tugasnya itu loh. Kemarin saya sempat tanya ke provinsi yang kegiatan itu. Di samping kalau memang yang struktur kan sudah jelas kan Pak, ada 7 tadi sudah jelas itu. Tapi antara petugas antar kerja dengan ketua BKK kemarin bisa katanya 1 orang yang menghandle. Saya agak mungkin akan jadi pertanyaan bagi saya. Tapi ibunya bilang jalan aja dulu Bu untuk sementara ini karena saya akan diundang lagi ya. Jadi di provinsi aku dinas tenaga kerja. Ya tenaga kerja ya. Ya jadi seperti ini. Makanya tadi saya bertanya apakah di sekolah ada yang mengurusi masalah itu. Berarti memang tidak ada yang punya tugas khusus. Jadi karena memang yang di sekolah tentu hanya ada guru dan staf. Makanya BKK ini adalah tugas tambahan. Jadi makanya khususnya di sini. Jadi
menjadi tugas tambahan buat teman-teman yang baik yang di staff, di administrasi maupun menjadi guru. Jadi yang ada di kelembagaan yang diberikan amanah di BKK, tentu job-jobnya akan sesuai dengan jobnya BKK. Jadi ada pimpinannya, ya seperti bahasa itu sebenarnya jalan satu orang yang semuanya berat itu kalau sendiri. Jadi yang paling penting adalah ada pimpinannya, ada yang mengelola informasi itu dulu minimal harus ada 2. Kalau satu semua informasi yang mati. Jadi paling tidak ada yang paling penting adalah ini yang backup digitalnya itu yang paling penting. Yang bisa, iya, paling tidak yang bisa mengerti aplikasi, mengerti IT itu akan lebih mudah karena mereka yang mendapatkan informasi di print out, disampaikan, disosialisasikan. Kalau hanya mampu mensosialisasikan tapi tidak bisa mendapatkan informasi kan setengah mati juga. Jadi kalau mau lebih ini ya, jadi kalau misalnya ada salah marketing misalnya program jurusan apa kira-kira di sini, oh ini lebih tepat di sini. Kalau lebih seperti itu, kalau satu ya paling tidak kalau satu orang bisa jalan tapi ya luar biasa.